Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Khairuddin Wahid. Di sini saya akan mencoba latihan dari mata kuliah game edukasi, yaitu di sini kita akan mencoba membuat game sederhana dengan fitur sebagai berikut, yaitu arena yang ada environment-nya, lalu gunakan karakter Ethan atau yang lainnya, gunakan keyboard, tambahkan beberapa quest, lalu quest bisa berupa multiple choice, bisa juga dengan collision detection, dan apabila jawaban benar skornya bertambah. Jadi di sini membuat sebuah game, mini game yang ada arenanya, dan di situ kita ada questnya, semacam mungkin quest arena dalam game-game RPG ya. Nah, lalu juga ditambahkan sebuah skor di sini. Oke, jadi langsung saja ke gamenya. Oke, jadi tadi yang pertama adalah membuat sebuah arena. Nah, jadi ini adalah arena yang saya buat. Jadi kurang lebih seperti ini arenanya. Nah, di sini ada jembatan, ada tenda, ada api unggun, ada pohon-pohonan, dan ada pegunungan kecil. Nah, karakter ini adalah karakter utamanya, yaitu sebuah LP guys, bernama LP guys. Lalu yang kedua ini adalah NPC, atau kalau di dalam game RPG itu ya karakter yang diem aja biasanya, tapi dia ngasih quest kayak gitu. Kita akan menggunakan si karakter ini menggunakan third person kameranya. Jadi dia nanti kalau di play kan kameranya akan berjalan mengikuti. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, itu adalah penggunaan kamera dari third person. Saya di sini, nah ini dia kameranya itu preview, tapi dia ada tambahan script agar mengikuti nah ini mengikuti dari karakternya itu. Jadi nanti dia akan follow si player ini seperti itu. Jadi di sini yang pertama adalah teman-teman membuat sebuah kalau saya di sini kasih karakter ya. Jadi nanti ketika si LPG ini mendekati NPC ini, maka akan muncul teks dan berupa quest. Jadi nanti ketika didekati dia akan muncul quest itu. Nah, untuk yang pertama kali itu ya menambah environment-nya dulu semuanya ditambah. Setelah itu bisa menyusun bisa menyusun kanvanya dulu, atau untuk yang ini yang teks questnya bisa disusun dulu. Jadi saya menggunakan fitur dari on collision sama on trigger ya, masalah itu aku juga agak lupa. Nah, jadi ini saya menggunakan ini itu dibuat menggunakan UI. Yang pertama itu create empty dulu, terus nanti dia akan jadi Canva. Pertama itu UI, terus nanti Canva. Nah, dia akan menjadi Canva. Setelah menjadi Canva itu bisa diberi chill, itu berupa UI text. Nah, UI text ini nanti bisa teman-teman kasih tambahan komponennya itu image, jadi biar ada backgroundnya mau warna apa seperti itu. Nah, itu nanti diatur ukurannya juga bisa seperti itu. Nah, setelah membuat ini, ini yang selanjutnya adalah teman-teman menambahkan teks lagi, yaitu untuk yang pertanyaannya. Jadi nanti pertanyaannya akan saya tampilkan di sini. Pertanyaan di sini, lalu ini adalah button ya. Membuat button juga sama sih, tinggal klik kanan UI button, terus nanti teman-teman tinggal edit saja.
tinggal edit saja untuk ukuran. Terus kalau ingin ganti teks ya, ini di bagian sini diklik teksnya dulu. Ini saya kasih nama ABCD seperti itu. Di sini saya ada 3 soal. Jadi soal yang pertama itu ini tadi, soal yang kedua ini, lalu soal yang ketiga ini, seperti itu. Nah, itu tambahkan dulu. Setelah membuat questnya, saya untuk mendeteksi apakah jawaban salah dan benar juga menggunakan Canva. Jadi ini ada teks tambahan. Nah, ini nanti muncul ketika menjawab salah atau menjawab benar, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu menambahkan skor. Skor di sini menggunakan sama sih UI. Lalu pilih yang teks, nanti dia tinggal diatur posisinya aja mau ditaruh di mana. Ini saya di sini. Itu. Kita kembali ke gamenya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau dijalankan itu nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Bentar. Ini karena tak aktifkan. Kita off-kan dulu Canva-nya. Kita jalankan lagi. Nah, jadi ya ini kita jalan-jalan dulu ya di sini. Nah, ini pakai animasi ya, pakai animasi. Saya di sini saya di sini juga menambahkan beberapa animasi. Ada animasi benar nanti untuk yang teks benar, animasi Canva ini nanti untuk pop up pertanyaannya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ketika si karakter LPG ini mendekati NPC, dia akan muncul press F atau tekan F untuk memulai percakapan atau chat. Nah, ketika dipencet F, maka akan muncul soalnya gitu. Nah, ini terlalu ke atas ya, nanti coba kita atur ke bawah, coba kita turunkan banyak. Coba kita turunkan sedikit seperti ini. Oke, udah. Coba kita jalankan lagi. Kita jalankan lagi, jadi biar pop up Windows-nya itu tidak terlalu ketinggian. Nah, kita jalankan, kita dekati, muncul F di chat, lalu pop up muncul. Nah, ini bisa seperti itu. Saya menggunakan animasi ini, Canva ini. Jadi saya menggunakan Canva ini. Nah, ini nanti berjalan terus gitu. Nah, ini nanti kita coba selesaikan pertanyaan dulu. Jadi ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Jawaban kamu benar, seperti itu. Terus pelajar ada berapa provinsi? 5. Oh iya, ini teks skornya nggak kelihatan ya. Skornya nggak kelihatan. Coba kameranya kita mundurkan lagi aja. Nah, kita mundurkan lagi aja. Terus kita cek lagi di sini berarti ya. Kita cek lagi kampanye. Nah, ini skornya itu terlalu keluar ternyata guys. Nah, jadi kita taruh ke sini. Oke. Coba kita jalankan. Nah, jadi ini mendekati, muncul F2 chat. Nah, akan muncul soalnya ini skornya ya untuk papan skor. Jadi ukurannya adalah Jakarta, skor akan bertambah. Lalu Pulau Jawa ada berapa provinsi? Ada 5, misal 20, berarti kan jawaban kamu salah, skor akan berkurang. Lalu siapa nama gubernur Jawa Tengah? Ganjar, betul, kerumunan. Terus nanti setelah selesai menjawab soal akan muncul terima kasih sudah menjawab semua soal. Tapi kita bisa pergi, ketika pergi ya hilang soalnya gitu loh. Nah, seperti itu. Oke, kita breakdown
codingannya ya. Jadi di sini beberapa saya udah pakai codingan dari asetnya ini, tetapi saya juga menambahkan script sendiri soalnya dari yang asetnya ini tidak semuanya bisa dipakai. Nah, yang pertama itu adalah memunculkan F2chat tadi ya. Kalau untuk memunculkan F2chat itu F2chat itu menggunakan ini NPC GUI ini bantuan dari asetnya. Jadi ketika si LPG mendekati NPC, nah ini dia menggunakan kapsul collider ini, kita bisa atur radiusnya. Jadi ketika dalam radius 1.5 si LPG ini mendekati ini, dia akan muncul ini F2chat ini. Jadi kita panggil di sini. Nah, kita panggil NPC guy-nya. Ini sudah dari asetnya. Itu. Nah, untuk yang quest itu saya buat sendiri. Jadi yang pertama itu adalah membuat quest untuk yang soal. Nah, untuk yang quest scriptnya, untuk yang soal itu kurang lebih seperti ini. Jadi yang terpenting itu adalah pertama menambahkan using Unity Engine UI. Di situ kalian bisa menambahkan public game agent untuk fit benar dan salah agar muncul. Lalu untuk logikanya seperti ini ya. Jadi pertama membuat variabel jawaban dulu, bool di jawaban, nanti pilihan ketika jawaban salah atau benar, true atau false. Ketika jawaban benar ini untuk logika ya. Tadi kan saya aktifkan. Jadi yang pertama itu ketika ini tidak aktif, maka terus nanti diaktifkan. Setelah itu ketika jawabannya benar, maka skor akan bertambah 5. Seperti itu. Ini tidak terpakai, yang hijau ini tidak terpakai. Nah, terus kalau selain ini berarti fitnya yang salah. Fit untuk tampilan feedback salah itu akan dimunculkan dan skor berkurang 5. Nah, ini untuk logika ya. Logika untuk menjawab soal apakah itu benar atau salah, serta untuk menambahkan skornya. Nah, terus untuk menuju ke, karena ini kan di Canva-nya kan saya bikin 3 soal, 1, 2, 3. Nah, supaya dia bisa berlanjut terus itu ini menambahkan script ini. Jadi game object set aktifnya itu kita false dulu, habis itu tambahkan transform. Nah, transformnya adalah kita logikanya itu kita ambil filenya, hasil dari Canva-nya ini kan ada soal 1, 2, 3 dan N ini. Nah, ini kita ambil, kita tambahkan 1. Jadi ketika soal ini berjalan sudah selesai, dia akan menuju ke sini, Jadi tapi kalau secara logika itu tidak langsung menuju ke bawah, dia harus kembali ke atas dulu ke sini. Jadi misal dari soal 1 selesai menjawab, dia tidak langsung turun, tetapi kembali ke atas dulu baru lanjut soal nomor 2. Jadi itu makanya di scriptnya +1. Jadi dari yang soal 1 selesai, dia akan kembali ke atas lalu melompat 1. Ini selesai, kembali ke atas, melompat 1, seperti itu terus. Nah, itu agar dia terus-terusan melanjutkan soalnya. Sedangkan untuk yang skor itu cuma seperti ini. Yang pertama juga sama, kita nambahkan using Unity Engine dulu. Di situ buat reset skornya menjadi 0, tambahkan variabel teks untuk skor, lalu di bagian start itu kita panggil komponennya. Nah, di bagian update ini untuk yang berubah, jadi skor teks, variabel skor yang merupakan komponen teks itu apa yang mau ditulis, dan tambah skor value ini yang sudah kita sambung di scriptnya ini. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya cuma 2 aja, scriptnya cuma 2, sisanya tinggal ngedit Canva-nya, sisanya tinggal ngedit Canva aja sih. Nah, ini ngedit Canva-nya ini itu soal nomor 2 terlalu ke atas, kita turunkan. Soal ketiga juga sama, terlalu ke atas, kita turunkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang
tugas atau latihan dari game edukasi ini. Jadi kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.